Manis. Ketika kata ini saya sebut, pasti yang terpikir pertama kali di benak kalian adalah gula. Gula merupakan salah satu pemanis yang paling populer untuk berbagai makanan atau minuman. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Selain sebagai pemanis, gula juga berfungsi sebagai pengawet dalam beberapa olahan makanan. Gula menjadi salah satu bahan pengawet alami karena sifatnya yang baik dalam mengikat air dan mencegah pembusukan pada makanan. Semakin banyaknya makanan yang menggunakan gula di komposisinya, membuat permintaan gula semakin meningkat. Gula banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Sumber utama penghasil gula yaitu tanaman tebu, buah bit, aren, dan kelapa. Brazil menjadi negara pengekspor gula terbesar di dunia, disusul oleh Thailand dan India. Melansir dari website sucrose.com, meski belum diketahui secara pasti kapan gula pertama kali ditemukan, para ahli menyebutkan jika gula sudah dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Gula dikenal oleh orang-orang di Polinesia sejak ribuan tahun lalu dari tanaman yang kini kita sebut sebagai tebu. Pada video kali ini, nilai tambah akan membahas proses produksi gula kristal putih dari tebu. Proses penanaman tebu di negara-negara penghasil gula dilakukan dengan teknologi dan mesin atau peralatan yang sangat canggih. Proses pembajakan, penanaman, penyemprotan pestisida, dan pemupukan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Kemudian, ketika tebu sudah siap panen, pemanen yang menggunakan mesin secara efisien mengumpulkan batang-batang dewasa, mengangkutnya ke pabrik pengolahan. Setelah panen, tebu harus segera diangkut ke pabrik gula untuk diolah, untuk menghindari berkurangnya kadar air dan kadar glukosa pada tebu yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas gula pasir yang akan dihasilkan. Setelah sampai di pabrik, batang tebu dimasukkan ke dalam konveyor yang bergerak untuk proses pembersihan atau washing, menggunakan air panas yang disemprotkan kepadanya. Pengolahan pertama yaitu ekstraksi jus atau sari tebu menggunakan sugarcane processing plant melalui cara difusi atau penggilingan. Potongan batang tebu yang telah dipilah dan ditimbang akan dihancurkan dalam sebuah penggiling putar, sehingga menghasilkan jus sari tebu atau nira dan ampas berupa bagase. Jus atau nira ini yang akan menjadi gula, sedangkan ampas atau bagase berupa serat-serat pada tebu dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar boiler untuk proses produksi. Setelah melalui proses penggilingan, bukan berarti nira sudah bersih, tidak bercampur dengan kotoran. Nira tebu yang manis masih bercampur dengan kotoran. Nira tebu ini kemudian melalui proses pemurnian pertama atau klarifikasi. Nira tebu kemudian dialirkan menuju tangki pengendapan. Pada tangki ditambahkan kapur kalsium hidroksida untuk dapat mengikat lebih banyak kotoran dan mengendapkannya. Proses ini dinamakan liming. Lalu, nira dimasukkan ke dalam tangki clarifier. Nira akan mengalir dengan kecepatan rendah sehingga padatan kotoran dapat mengendap dan nira yang lebih murni dapat keluar. Kotoran dari proses ini masih mengandung banyak nutrisi. Kotoran ini akan didaur ulang menjadi pupuk untuk penanaman tebu.
Nira selanjutnya akan melalui proses evaporasi, yaitu proses perebusan untuk menguapkan air yang terkandung di nira. Nira yang akan masuk ke proses evaporasi mungkin mengandung 15% gula, sedangkan nira yang sudah melewati proses evaporasi memiliki kandungan gula hingga 80%. Sirup kemudian dikristalkan melalui beberapa tahapan pendidihan vakum atau vacuum boiling dengan suhu didih yang rendah untuk menghindari gosong pada sirup. Pada proses kristalisasi ini akan ditambahkan bibit gula pasir untuk memicu proses pengkristalan. Akhirnya, kristal gula akan terbentuk. Pada proses ini, kristal gula masih bercampur dengan cairan sirup yang tidak dapat dikristalkan. Oleh karena itu, nira akan memasuki proses sentrifugasi. Nira akan diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 1000–1200 rpm, yang akan memisahkan padatan kristal dengan produk samping berupa cairan kental yang disebut dengan molases atau tetes tebu. Molases dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri etanol atau MSG atau micin. Setelah proses sentrifugasi, akan didapatkan gula kristal putih murni. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengeringan dan pendinginan. Rangkaian proses ini biasanya dilakukan di dua mesin yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan gula dengan kualitas terbaik. Dan akhirnya, gula kristal putih pun sudah siap dikemas dan selanjutnya didistribusikan.